Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari gabung bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari gabung bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Suka ngejek dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Manfi mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang terjadi baru-baru ini dulur-dulur. Jadi ada seorang siswa persaudaraan Setiahati Ternate yang diinfokan menjadi korban pengeroyokan dari oknum-oknum pencak silat juga dulur-dulur. Untuk kondisinya itu sangat parah. Dan saya yakin dulur-dulur yang tergabung dalam grup-grup persaudaraan Setiahati Ternate sudah melihatnya. Jadi sang korban ini merupakan salah satu siswa persaudaraan Setiahati Ternate, yang dimana info yang beredar kejadian tersebut terjadi ketika dia pulang dari tempat latihan yang namanya sudah berkaitan dengan kegiatan organisasi atau kegiatan yang disakralkan. Sontak kejadian ini membuat dulur-dulur persaudaraan Setiahati Ternate geram, dan yang membuat berita ini semakin panas lagi dari sebuah komunitas oknum perguruan. Di sini dia membuat postingan yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Dan di sini terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh oknum-oknum India, hal ini sudah ranahnya kriminal dulur-dulur, dan sepatutnya pihak berwenang turun tangan dalam mengatasi permasalahan ini. Karena jika diteruskan akan semakin terbukti bahwa kebijakan Pemprov untuk menghilangkan tugu di wilayah Jawa Timur yang dianggap sebagai sumber dari tawuran-tawuran yang terjadi di Jawa Timur ini tidak benar atau tidak tepat. Buktinya dengan sudah dirobohkan tugu-tugu tersebut, masih banyak oknum-oknum yang di sini mencoba memprovokasi saudara-saudaranya untuk melakukan perlawanan terhadap perguruan-perguruan yang lain. Berarti di sini yang salah bukan tugu-tugu yang berdiri di samping-samping jalan tersebut dulur-dulur, tapi SDM atau pola pikir manusianya, yang dimana menurut analisa saya pribadi, karena mereka selalu terlepas dari kasus yang mereka perbuat yang disebabkan oleh faktor usia atau faktor umur. Ini tidak akan ada efek jera dan tidak akan pernah ada ujungnya apabila seperti ini terus. Ini justru akan memprovokasi saudara-saudara yang lain. Ini loh, aku aja lo gak diapa-apain ya kan. Kalian gak usah takut, kalian gak usah khawatir. Ini juga pasti dilepasin lagi. Tidak akan ada efek jerahnya dulur-dulur. Jadi kalau menurut saya pribadi, solusi dari permasalahan yang disebabkan oleh oknum-oknum di bawah umur ini ya setelah mereka ditangkap harus ada pembinaan. Pembinaannya tidak hanya seperti sarasehan saja dulur-dulur, tapi diperlakukan seperti semi militer. Benar-benar mereka diberi pelajaran di situ. Entah ketika mereka terciduk di sini mereka dimasukkan ke batalion ya kan, atau ke polsek. Di sini mereka akan dididik oleh aparat berwenang, aparat penegak hukum, agar mereka lebih menaati hukum yang berlaku di negara kita ini. Jangan karena faktor usia, karena kurang umur, mereka dilepaskan lagi begitu saja. Tidak akan ada efek jerahnya dulur-dulur. Itu menurut saya pribadi, tapi menurut dulur-dulur bagaimana ya kan? Silahkan tulis di kolom komentar dulur-dulur. Kesimpulan dari video ini dulur-dulur, bahwa dirobohkannya tugu-tugu di Jawa Timur ini tidak berpengaruh terhadap konflik-konflik antar anggota perguruan yang ada di Jawa Timur. Selama SDM mereka masih seperti itu, pemikiran mereka seperti itu, dan tidak ada tindakan lebih dari aparat penegak hukum, ini tidak akan ada ujungnya dulur-dulur. Mereka akan tetap seperti itu dan bahkan memprovokasi saudara-saudara muda yang lain. Kemarin lah aku juga masuk ke polsek, dilepaskan lagi. Kemarin lah aku masuk ke polres, dilepaskan lagi. Kalian tuh di bawah umur, gak usah khawatir. Mereka akan mewariskan dendam tersebut turun-menurun, jangan terus-menerus, dan tidak akan pernah ada ujungnya selama tidak ada tindakan lebih dari aparat penegak hukum. Dan harapan kita semua ke depannya tidak terjadi atau tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari gabung bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga